SDN Semampir 1 adalah lembaga negeri yang terletak berdekatan dengan jalan raya dan juga pasar daerah. Hal ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, dan juga di SDN Semampir 1 80% adalah guru penggerak. Hal ini sangat menunjang sekali dalam proses pembelajaran karena sinergi dengan antara guru, wali murid, dan juga kepala sekolah dan pihak-pihak terkait di dalamnya. SE Kemendikbudristek tahun 2003 sudah menjelaskan tentang transisi PAUD ke SD. Hal ini seorang guru harus memahami modul 1 sampai 6 dan 6 pondasi yang sangat penting di dalamnya. Untuk itu, SDN Semampir 1 telah melaksanakan hal-hal itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, pelaksanaan kegiatannya sudah sesuai, namun kegiatan tersebut tidak akan mulus begitu saja. Banyak hal-hal kekurangan, dan hal itu yang akan kita rubah kembali atau kita akan perbaiki kembali di masa yang akan datang setelah pembelajaran itu, atau asesmen awal yang kita lakukan itu kita laksanakan bahkan sebelum masuk sekolah. Hal itu yang akan menjadi evaluasi kita nanti ketika ada di MPLS yang dilaksanakan 2 pekan. Harapan saya untuk seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Probolinggo adalah terjadi perubahan karakter pada siswa-siswi kita di masa yang akan datang. Kenapa? Karena siswa-siswi kita adalah generasi penerus kita 10 dan 20 tahun yang akan datang. Harapan kita adalah bisa meningkatkan rasa nasionalisme kepada bangsa ini. Hal itu akan menjadi sebuah hal yang diidam-idamkan oleh bangsa ini. Sangat penting kita untuk bisa melakukan asesmen diagnostik, karena asesmen diagnostik bertujuan untuk bagaimana kita merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid-murid kita. Di samping itu juga asesmen diagnostik dapat memberikan inspirasi bagaimana kita akan melakukan berbagai macam kegiatan saat pembelajaran yang kita sesuaikan dengan cara belajar atau tipe belajar setiap murid. Asesmen diagnostik di SDN Semampir 1 tidak hanya dilakukan kepada murid saja, tapi juga kepada orang tua murid. Kami juga menggali bagaimana kondisi anak di rumah, apakah anak-anak belajarnya sudah rutin atau mengikuti bimbel, atau anak-anak belajar dengan keluarga, misalnya kakak atau tetangga, seperti itu. Untuk kami bisa menyimpulkan bahwa anak tersebut membutuhkan perlakuan yang seperti apa ketika belajar di dalam kelas. Mengapa asesmen diagnostik dilakukan di SD Semampir 1? Karena kami merasa itu sangat penting sekali. Guru-guru di SD Semampir 1 itu harus benar-benar paham bagaimana rancangan pembelajaran harus kita buat yang sesuai dengan tipe belajar setiap anak. Karena di sini kami juga merupakan sekolah inklusi yang di tahun ini juga kami menerima beberapa siswa berkebutuhan khusus. Nah, kami harus tahu bagaimana rancangan pembelajaran akan kami susun dengan setepat mungkin, semengena mungkin, sesuai dengan kondisi murid dan kondisi sekolah yang kami tempati ini. Dalam kurikulum Merdeka sangat erat sekali kaitannya dengan asesmen diagnostik, karena di kurikulum Merdeka kita akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, apalagi di SD Semampir 1 ini notabene adalah sekolah inklusi dan di setiap kelas ada anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk bisa merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, kami butuh melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui posisi siswa, baik itu secara kognitif maupun non kognitif, dan kami juga harus tahu tipe-tipe belajar mereka, sehingga kami guru-guru di SD Semampir 1 ini merancang dengan maksimal sesuai
merancang pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan murid-murid yang ada di SD Semampir 1. Harapan kami seluruh guru di SD Semampir 1, apa yang sudah kami lakukan, kegiatan asesmen diagnostik ini, setidaknya kami bisa berbagi praktek baik kami yang ada di sekolah kami.